Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tidak lama kemudian, pria yang tadi kena pukulannya muncul dari balik pintu. Niken agak kaget, kemudian menundukkan kepalanya sedikit. Mungkin sebagai permintaan maaf, tadi salah sasaran. Salah sendiri berlaga jadi tameng, kan bukan niat Niken untuk memukul pria tersebut. Maaf, Pak Presdir ada? Tanya Niken dengan ramah. Kalau di depan siapapun, dia pasti santun. Kecuali di depan raja, maka isinya hanya kesal saja. Seperti Tom dan Jerry, mereka akur hanya pas pacaran dan setahun pernikahan. Selebihnya seperti musuh bebuyutan. Silakan masuk, kata pria itu, menyadarkan Niken yang melamun sesaat. Terima kasih, ucap Niken, kemudian masuk, sedangkan laki-laki itu justru keluar. Begitu masuk ruang presdir, Niken menatap sekeliling. Di depannya ada kursi yang membelakangi dirinya. Itu pasti pimpinan perusahaan tersebut. Kebetulan ia mau protes karena dipecat tidak jelas. Selamat pagi, Pak. Setelah ia menyapa sosok di balik kursi, tiba-tiba kursi itu berputar dan kini mengarah padanya. Jadi Niken bisa melihat siapa yang duduk di singgah sana. Tunggu, ini nggak real. Sejak kapan Raja jadi presdir? Niken mengerjapkan matanya, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba pria tersebut membuka laci, kemudian mengeluarkan amplop coklat. Ambil ini dan jangan pernah muncul di perusahaan ini. Raja mengulurkan amplop coklat tersebut pada Niken yang bahkan belum dia persilakan untuk duduk. Apa ini? Niken terlihat syok karena ternyata Raja jadi hebat sekarang. Mana pernah dia mengira akan bekerja pada mantan suaminya itu. Bukannya dulu alasanmu menikah karena ini? Kau dan keluargamu sangat suka, bukan? Sindir Raja. Niken mengangkat wajahnya. Dia tidak suka keluarganya dibawa-bawa. Sekarang ambil ini dan jangan muncul di hadapanku lagi. Cetus Raja yang terkesan tidak punya hati. Niken terlanjur sakit hati. Ia langsung merebut amplop coklat itu. Bukan untuk dibawa pulang, tapi langsung dia buka di sana. Biuk. Niken melempar uang-uang yang sudah ia lepas bendelnya tersebut ke arah raja dengan tatapan penuh amarah dan mata yang sudah memerah. Aku menyesal pernah menikah denganmu. Seketika setelah mendengar kata-kata Niken, bayangan masa lalu pun melintas di kepala raja. Malam itu, hujan gerimis. Niken pulang sambil menangis. Aku mau cerai. Niken, apa yang kamu katakan? Raja berbalik untuk mengambil handuk kering untuk istrinya yang kehujanan dari luar. Aku menyesal menikah denganmu, ucap Niken saat itu. Handuk di tangannya sampai jatuh. Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Gumam Raja yang hatinya sakit mendengar ucapan istrinya itu. Hubungan mereka baik-baik saja sebelumnya. Mengapa mendadak istrinya berubah? Pasti ada yang tidak beres. Karena Niken pulang dengan kondisi menangis dan mengatakan hal yang tidak-tidak. Bagaimana bisa Niken minta cerai kalau keduanya saling mencintai? Semua pertanyaan dalam kepala raja tidak terjawab, yang ada hanya tangisan Niken yang penuh luka. Entah apa salahnya, mengapa wanitanya menjadi terluka begini. Tidak hanya Niken, raja juga sangat terluka. Ini adalah cobaan pernikahan yang menurutnya paling berat. Sementara itu, Niken telah mengusap pipinya yang basah. Air matanya masih mengalir. Dari wajahnya terlihat juga ia pun terluka. Ada luka yang tidak bisa ia sebutkan satu persatu. Wanita itu kemudian menyedot hidung, menahan diri agar tangisnya tidak semakin deras. Setelah agak tenang, ia kembali mendongak menatap raja. Aku kira aku akan bahagia setelah kita menikah, dan ternyata aku salah. Itu adalah keputusan terbodoh yang pernah aku ambil.
Menikah denganmu adalah hal paling buruk yang aku pilih. Niken berbicara sambil mengusap wajahnya lagi. Ada ribuan sesak yang ia rasakan. Bibirnya bergetar, menyiratkan luka sangat dalam. Sayang, ada apa ini? Apa yang terjadi? Niken, jangan seperti ini. Raja masih mencoba membujuk. Ia merasa ini pasti salah paham atau ini hanya prank saja. Ini pasti bukan Nikennya. Raja juga mencoba untuk berpikir keras sembari memegangi kedua bahu istrinya itu. Apa dia telah melakukan sebuah kesalahan yang amat fatal? Sedangkan Niken dipegang seperti itu, Niken lantas menepisnya. Ia beringsut menghindar dari raja dan bergegas ke kamar. Dengan perasaan yang tidak baik-baik saja, ia mengambil koper yang ada di atas lemari, menariknya dengan kasar sampai menimbulkan bunyi nyaring. Kemudian membuka koper tersebut, lalu mengeluarkan barang-barang dalam lemari. Niken mengambil beberapa baju-bajunya yang biasa ia kenakan untuk ngampus. Tidak lupa ia membawa buku-buku dan berkas penting lainnya. Melihat aksi Niken, Raja semakin panik. Dia lantas mencegah istrinya tersebut. Niken, apa yang kamu lakukan? Raja menarik koper sehingga menjauh dari Niken. Niken tidak menjawab, dia terus saja berkemas, menarik koper lagi dengan kasar, lalu memasukkan lagi barang-barang miliknya, sampai raja mulai tidak bisa menahan diri lagi dan sedikit teriak. Niken, aku masih suamimu. Berani kamu keluar dari rumah ini, maka aku tidak akan segan-segan. Raja terdiam karena Niken langsung mendorongnya. Terserah kamu mau bicara apa, semuanya sudah berakhir, kata Niken kemudian menarik resleting koper miliknya, lalu berjalan keluar sambil menyeret koper warna kuning tersebut. Niken, Ken! Raja berteriak memanggil istrinya, namun Niken bergeming, tetap teguh pada prinsip dan pendiriannya. Tidak peduli beberapa kali Raja memanggil, ia tetap maju tanpa mau menatap ke belakang. Hes! Raja mendesis kesal, lalu mengejar istrinya yang kabur. Niken rupanya sudah pesan taksi sebelumnya, dan dia langsung masuk sebuah taksi yang sudah menunggu di depan. Raja pun mengejar sampai keluar ke ujung jalan utama. Namun, mobil itu tetap berjalan, tidak peduli Raja yang kehujanan di belakangnya. Raja mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan, menyembunyikan rasa kecewa yang gugur bersama derasnya air hujan. Flashback end. Kini, Niken dan Raja masih berhadapan. Mereka masih menatap dengan tatapan penuh kebencian. Masa lalu mereka sudah selesai, tapi masih meninggalkan masalah yang belum usai. Baik Niken dan Raja sama-sama memiliki rasa benci di hati mereka. Kamu pikir hanya kamu yang menyesal? Ingat ini Niken, aku juga sangat menyesal pernah bertemu wanita sepertimu. Hanya membuang waktu, sia-sia, dan tidak berharga. Ujar Raja yang mencoba melukai hati mantan istrinya. Niken malah mencebik. Dia yang tadi sangat marah, mendadak menatap remeh. Kau yakin? Apa perlu aku ingatkan kembali siapa yang mengejar-ngejar aku dulu? Sindir Niken. Dia masih ingat bagaimana dulu Raja begitu tergila-gila padanya. Diingatkan begitu, jelas Raja tidak terima. Pria itu langsung berkacak pinggang dan menatap dengan kesombongan yang tinggi. Kau yang pertama kali menggodaku, balas Raja tidak mau kalah dalam perdebatan melawan mantan istrinya itu. Sebagai lelaki, dia wajib menang, tidak mau kalah dan direndahkan. Karena seingat Raja, Niken juga genit padanya. Aku? Hah? Apa kau amnesia? Kau yang pertama kali menciumku. Kau melakukannya saat kita pertama ke bioskop. Cetus Niken marah. Bisa-bisanya mereka malah nostalgia masa lalu. Masa muda mereka mendadak seperti diputar langsung di sebuah layar lebar. Jadi Niken dan Raja masih ingat dengan jelas. Kau yang mulai, kau genit,
Berapa dulu usiamu? Sudah berani menyentuh barang orang lain, sindir raja yang memandang rendah pada Niken dulu karena masih remaja sudah berani pegang-pegang barang milik raja. Jelek, malu rasanya. Niken jadi ingat masa pacaran dulu, di mana dia sangat agresif. Dia akui waktu masih muda jiwanya sangat menggebu, apalagi mereka sering pacaran di gelap-gelapan, seperti bioskop misalnya. Namanya anak muda, jiwa keponya terlalu luar biasa, ditambah pergaulan teman-temannya yang hal seperti itu terkesan lumrah. Niken rasa dia masih di batas wajar, toh mereka tidak sampai menembus batas. Sekarang tidak mau kalah, Niken kemudian mencari sesuatu dan memutar otak agar keadaan berbalik. Dia tidak mau dipermalukan. Kini gilirannya membuat raja mati kutu. Niken punya segudang aib mantan suaminya itu. Kau jangan sok polos, kau juga sama saja. Siapa yang pertama kali ngajak ke villa? Serang Niken. Ia ingat raja juga sama agresif seperti dirinya. Raja mencebik karena pas di villa itu pas anniversary jadian mereka. Itu pun bersama teman-teman. Kamu diam-diam masuk kamar aku malam-malam. Ingat betapa pikiranmu jauh lebih piktor. Celetuk Niken lagi karena status mereka waktu itu masih sekedar pacaran. Keduanya sibuk menguliti masa lalu. Jangan terlalu percaya diri kamu, Niken. Semuanya small, ukuran di bawah standar, kata raja masih kekeh gak mau kalah. Niken langsung berkacak pinggang. Kemarin dia menghina burung raja, sekarang dia yang mendapat perlakuan sama. Miliknya dikatakan small, jelas Niken terusik. Apa kau bilang? Di bawah standar. Kau bahkan suka menyusu seperti bayi, teriak Niken yang gemas dan ingin menendang raja. Bisa-bisanya raja mengolok dirinya, padahal dari kemarin yang mulai fisik juga Niken. Namanya perempuan selalu benar. Jaga bicaramu, Niken, desis raja. Set. Raja langsung membungkam mulut Niken dengan tangannya. Apa yang kau bicarakan? Ucap raja dengan geram. Ih, lepasin! Kesal karena mulutnya ditutup, Niken lantas mengangkat satu kakinya dan dengan keras dia injak kaki raja tanpa melihat ke bawah. Mungkin juga dendam sampai ia injak kaki raja dengan sekuat tenaga, membuat laki-laki itu langsung meringis sakit. Wanita ini, gumam raja dalam hati. Raja lalu mendesis kesal. Ia mundur dan menatap kakinya yang ada bekas heel sepatu Niken. Kau ini benar-benar, desis raja sambil melotot melihat mantan istrinya yang sangat childish. Niken masih sama, tidak pernah dewasa, hanya tubuhnya yang mulai berisi, otaknya sama seperti anak-anak. Makanya kamu salah cari lawan. Satu lagi, gak usah nyentuh aku, ngerti? Kata Niken menatap remeh. Wanita itu kemudian berbalik. Ia pergi dari sana. Game over. Mau tidak mau dia harus keluar dari sana. Melihat siapa atasannya, ia merasa jadi berpikir lagi. Untuk apa kerja di sana? Kerja bareng mantan suami? No way. Lebih baik dia cari kerjaan baru. Tapi setelah dipikir sayang juga, entah dosa apa di masa lalu, kenapa bisa ketemu raja lagi di tempat kerja. Apesnya raja adalah atasannya. Niken pun semakin kesal karena kenyataan itu, membuat moodnya langsung buruk.